Shalom, selamat siang adik-adik semua. Ya, kita sudah beberapa minggu tidak bertemu untuk persekutuan Jumat bersama ya. Namun, jangan sampai itu menjadi halangan kita untuk tetap belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, kami dari MYC setiap minggunya nanti akan membagikan firman Tuhan melalui podcast di YouTube channel MYC, supaya kita tetap bisa terus belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Nah, hari ini giliran Kak Endar untuk membagikan firman Tuhan mengenai menjadi pribadi yang taat. Nah, berbicara tentang ketaatan, mungkin kita bisa dengan mudah mengatakan bahwa aku adalah orang yang taat. Namun, seringkali apa yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Melakukan ketaatan bukanlah perkara yang mudah, tetapi perkara yang sulit. Apalagi kalau kita berada di situasi yang tidak mendukung. Sesungguhnya setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat, sebab Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Itu ada di Mazmur pasal 18 ayat 26 hingga 27. Nah, bicara mengenai ketaatan, kita akan belajar dari satu tokoh ini, yaitu Abraham. Melepaskan sesuatu yang diperoleh dengan susah payah biasanya sangat sulit. Akan teringat berbagai perjuangan dan pengorbanan untuk mendapatkannya. Namun tidak demikian bagi Abraham. Ketika ia berusia 75 tahun, Allah memintanya meninggalkan negerinya dan berjanji menjadikannya bangsa yang besar, serta olehnya semua kaum di muka bumi akan diberkati. Padahal istrinya mandul dan sudah tua. Janji itu mulai digenapi dengan lahirnya Ishak saat Abraham berumur 100 tahun. Kejadian 21 ayat 5. Saat Ishak beranjak remaja, ujian besar dihadapi Abraham ketika Allah memintanya mempersembahkan putranya. Abraham taat tanpa protes. Pergumulan 25 tahun untuk memperoleh Ishak tidak membuatnya mengutamakan dirinya atau anaknya lalu menomorduakan Allah. Penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa ia melakukannya karena iman, sebab ia tahu bahwa Allah berkuasa membagikan orang dari kematian. Ibrani 11 ayat 17 dan 19. Jadi, ketaatan Abraham berasal dari pengenalannya akan Allah dan relasinya yang intim dengan Dia. Ia belajar taat pada Allah melalui proses yang panjang, disertai jatuh bangun hingga kemudian ia menjadi bapa semua orang percaya. Apa yang dilakukan oleh Abraham juga ditiru oleh anaknya, yaitu Ishak. Ishak mengalami berkat Tuhan secara luar biasa karena taat melakukan perintah Tuhan. Ketika terjadi kelaparan hebat, Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir, melainkan untuk tinggal di Gerar, suatu tempat di Filistin. Bukan perkara mudah untuk tinggal sebagai orang asing, namun Ishak memilih taat kepada kehendak Tuhan. Ishak pun menabur benih di tanah itu, dan Tuhan melipat gandakan panennya 100 kali lipat. Kejadian 26 ayat 12. Ishak pun menjadi sangat kaya sebab ia diberkati Tuhan. Jika kita tidak mengenal Allah, tentu saja mustahil menaati Dia. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengerti bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan, mengasihi, dan menebus kita. Kasih-Nya yang sempurna telah dinyatakan melalui pengorbanan Kristus. Dengan demikian, seperti Abraham dan Ishak, kita pun dapat berjalan dalam iman untuk menaati Dia. Matius pasal 7 ayat 24 hingga 27 mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dari ayat tersebut, Tuhan membandingkan orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh. Orang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ia adalah orang yang taat. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang mendengar firman, namun tidak melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Artinya, ia adalah orang yang tidak taat. Seberapa sering kita sudah mendengar firman Tuhan? Seberapa sering kita juga melupakan dan tidak melakukannya? Nah, di
Di Yohanes pasal 14 ayat 21 mengatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Dari ayat ini, kita bisa melihat bahwa ukuran kita mengasihi Allah adalah ketaatan kita. Nah, adik-adik semua, mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang taat. Saat ini, kita punya banyak waktu di rumah karena kita harus belajar dari rumah. Gunakan sebagian waktu kita untuk lebih membangun hubungan dengan Tuhan. Taatilah Dia meskipun itu adalah hal yang sulit untuk kita lakukan. Oke, demikian firman Tuhan siang hari ini yang Kak Endar sampaikan. Semoga kalian selalu sehat dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.